Happy Sunday adik-adik. Nah, seneng banget hari ini Kak Imel bisa ketemu kalian lagi di ibadah hari ini dan bisa melihat senyuman kalian yang manis. Dan kalian pastinya sudah siap untuk ibadah. Nah, kalau Ziki udah siap belum? Siap dong, Kak. Keren banget. Nah, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Oke, semuanya, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan, Kau yang memimpin Tuhan ibadah kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa taat, duduk Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita bersama-sama memuji Tuhan dan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita untuk minggu ini dengan semangat ya. saudaraku seperti Yesus yang mengasihi. 1 Yohanes 2 ayat 5-6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah
kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ziki waktu itu pernah cerita kalau Ziki kesel sama Dodi. Nah, Ziki udah maafin belum? Oh, sudah dong Kak. Ziki sudah maafin Dodi dan lega rasanya. Dan sekarang kita temenan lagi deh. Keren banget. Nah, kalau kita mengampuni itu, kita pasti akan merasa lega. Kak Zik, terus Dodinya gimana? Oh, Dodi senang sekali Kak, dan janji gak akan melakukannya lagi. Dan sekarang Dodi menjadi teman terbaik untuk Ziki. Wow, keren banget. Nah, di dalam pengampunan itu pasti ada pemulihan ya. Sama seperti yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai seseorang yang berdosa dan tidak disukai oleh siapapun. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, nah Yesus itu menerima dia sebagai anaknya dan Tuhan Yesus mengampuni dia. Terus dia mengalami perubahan hidup. Wah, siapa tuh Kak? Ziki jadi penasaran. Oke, kalau gitu siapkan Alkitabnya, alat tulis, dan dengarkan baik-baik ya. Halo adik-adik, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba tulis di chat ya, adik-adik kalau misalnya bisa tulis di chat. Siapa sih minggu lalu tuh yang diampuni? Ada cerita kan soal ayah yang mengampuni anaknya. Nah itu ada dua anaknya kan, ada yang bungsu sama ada yang sulung. Nah siapa? Coba adik-adik kalau yang ingat, siapa anak yang diampuni oleh ayahnya? Yang sulung apa yang bungsu? Yo, kakak kasih waktu sebentar. Jawabannya adalah si bungsu. Jadi untuk adik-adik yang mungkin nggak bisa jawab chatnya, tadi mungkin sudah jawab si bungsu. Kalau jawabannya si bungsu berarti adik-adik benar, oke? Nah itu adalah kisah tentang bagaimana sang ayah mengampuni anaknya dan menerima kembali anaknya yang sudah berbuat salah. Itu sebetulnya adalah suatu gambaran tentang Tuhan kita adik-adik. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya, itu adalah gambaran bagaimana Tuhan Bapa kita menerima kita. Walaupun kita ini adalah orang-orang berdosa yang gak sempurna, mungkin adik-adik mungkin ada yang masih merasa, oh aku nurut kok, selalu nurut sama papa mama. Tapi pernah gak adik-adik sekali berbuat salah? Pasti pernah kan? Nah, di mata Tuhan, satu kesalahan aja itu sudah merusak semuanya. Karena kalau kita mau betul-betul kudus di mata Tuhan, itu sebetulnya apa sih? Ketika kita dibilang kudus itu adalah sebetulnya ketika kita melakukan semua firman, gak ada satupun. Ketika kita melanggar satu aja, itu kita sudah berdosa. Jadi nggak ada adik-adik dari kita semua yang tidak berdosa. Kita semua berdosa di mata Tuhan. Yang sempurna hanyalah Tuhan. Nah, jadi walaupun kita berdosa di mata Tuhan, walaupun kita mengecewakan Tuhan, tapi dari cerita si bungsu itu menceritakan bahwa inilah Tuhan yang kita sembah. Bapa kita di sorga tetap mengampuni kita dan mau menerima kita. Gitu. Itulah kisah. Makanya Bapak kita memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dibinasakan, tetapi melainkan daripada itu memperoleh hidup yang kekal. Itulah gambaran daripada cerita si bungsu ini, bahwa Tuhan kita itu sangat baik, bahwa Bapak kita mengampuni kita dan mau menerima kita. Nah, hari ini kita akan belajar lagi dari seseorang juga yang tidak disukai. Ini cerita tentang seseorang yang tidak disukai oleh orang-orang sekelilingnya, tidak disukai oleh orang Israel, tapi dia diterima oleh Yesus. Siapa namanya? Namanya Zakheus. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memanggil Zakheus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yerikho, ada seorang yang kaya bernama Zakheus yang mempunyai badan pendek. Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak.
Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus, orang berdosa. Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 1-10 cerita tentang Zakeus. Zakeus itu siapa? Zakeus itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa? Itu dia mungut pajak. Tapi kok mungut pajak nggak disukain? Karena zaman dulu adik-adik, orang Israel ini sedang ada di bawah pemerintahan Romawi, orang-orang Romawi. Jadi mereka seperti dijajah oleh orang Romawi, kemudian mereka dipungut pajak untuk dikasih ke orang Romawi. Jadi ini orang-orang yang pemungut pajak atau yang kerja di pajak saat itu di orang Israel, mereka tuh dianggap seperti seorang pengkhianat. Karena ini orang Israel kerja untuk orang Romawi, kerja untuk orang Romawi yang menjajah mereka. Terus kerjanya apa? Mengutin uangnya orang sebangsanya gitu istilahnya. Makanya mereka dianggap ini sebagai pengkhianat. Nggak ada yang suka sama pemungut pajak gitu. Nah makanya si Zakeus ini dibenci sama orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, Yesus itu lagi datang, lagi lewat ke daerahnya dia. Kemudian Zakeus dikatakan di dalam Lukas, dia ingin melihat orang seperti apa Yesus itu. Dan akhirnya dia manjat pohon karena dia pendek. Ceritanya dia manjat pohon. Nah kemudian ketika Yesus lewat, Yesus berhenti. Yesus berhenti, dia tahu bahwa Zakeus ada di atas pohon. Kemudian dia bilang, Zakeus, turun, karena aku harus menumpang di rumahmu. Turun karena aku harus menumpang di rumahmu. Akhirnya singkat cerita, Zakeus turun, dan dia dengan senang menerima Yesus di dalam rumahnya. Nah, cuman yang menarik, orang-orang di sekitarnya komplain, menggerutu, nggak suka. Kenapa? Karena kan ini kan Zakeus ini orang yang dibenci. Dan dibencinya bukan karena karena dia mah emang nyebelin, bukan karena itu. Tapi karena ini orang berkhianat loh. Ini orang Israel tapi kerja buat orang Romawi. Mending kerja buat orang Romawi, kerja untuk penghidupan, tapi ini kerjanya mengutin meres orang sebangsanya sendiri. Ini pengkhianat. Tapi kok Yesus mau sih sama dia? Kok Yesus mau masuk ke menumpang di rumahnya dia? Makan dan minum di rumah orang yang berkhianat, seorang pendosa. Itu makanya kenapa orang-orang tuh komplain.
Tapi Yesus malah datang justru ke rumah dia. Dan begitu Yesus datang ke rumah Zakeus, singkat cerita Zakeus langsung berubah. Dari tadinya yang orang suka meres orang, singkat cerita di situ Zakeus bilang, Tuhan, setengah dari kekayaanku akan aku berikan kepada orang miskin. Jika ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan uangnya 4 kali lipat. Wow, adik-adik, ada suatu transformasi, ada suatu perubahan yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Bayangkan adik-adik, seorang dari yang tadinya seorang pencuri yang suka meres orang sebangsanya sendiri, tapi begitu dia berjumpa sama Yesus, langsung setengah dari kekayaannya dikasih ke orang miskin, dan dia kembalikan apa yang dia peras, apa yang dia curi 4 kali lipat. Adik-adik, itu yang terjadi ketika seseorang berjumpa dengan Yesus. Tapi kemudian habis itu, karena Yesus tahu orang-orang di sekitarnya tuh komplain, kok Yesus mau sih sama orang yang ini, orang yang pendosa ini. Gak ada orang yang suka dengan Zakeus. Tapi kemudian Yesus bilang bahwa anak manusia, bahwa Tuhan, Yesus itu datang bukan untuk menyelamatkan orang-orang yang udah selamat. Justru Yesus itu datang untuk mencari orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang tertolak seperti siapa? Seperti Zakeus. Zakeus kan tertolak. Zakeus itu memang orang berdosa. Dia ditolak dan dia tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi justru Yesus datang untuk mencari orang-orang seperti itu. Dan itulah yang terjadi justru ketika Yesus mencari dan kemudian dia menemukan si Zakeus ini. Dan ketika Zakeus menerima Yesus, hidupnya dipulihkan, hidupnya berubah. Dari seorang pencuri menjadi seorang yang memberi dengan sukacita, seseorang yang memberi dengan sangat murah hati. Dan adik-adik, kita ini sebetulnya seperti Zakeus. Kalau adik-adik percaya dengan Yesus, maka adik-adik itu seperti Zakeus. Ketika kita ini sebetulnya semua ini seperti Zakeus. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita menerima bahwa Yesus itu sudah menerima kita. Yesus itu sudah menerima kita yang adalah orang-orang berdosa. Nah sekarang makanya tugas kita adik-adik, orang-orang yang sudah diterima oleh Yesus, kita sekarang bagikan Yesus kepada orang-orang lain. Tunjukkan kasih kita seperti Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita. Seperti Yesus yang menerima Zakeus, yang mau makan bersama Zakeus, orang yang ditolak loh ya, orang yang gak disukai. Maka mari kita bagikan Yesus kepada orang-orang lain yang tertolak. Bagaimana caranya? Yaitu seperti Yesus, kita mengasihi, kita menerima orang yang tertolak juga. Itu salah satu cara untuk adik-adik bisa membagikan Yesus. Gak harus dengan cara adik-adik menginjil, bicara. Kadang nggak perlu, bukan dengan berbicara, tapi dengan apa? Dengan kita menerima. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang tertolak, teman-teman adik-adik di sekolah mungkin yang nggak disukain sama teman-teman, tapi adik-adik terima mereka. Adik-adik, kalau misalnya mereka mengalami kesulitan, adik-adik bantu. Walaupun apa? Walaupun nanti mungkin adik-adik jadi diomongin sama teman-teman adik-adik, ngapain sih kamu bantuin dia? Dia kan orang paling nggak disukai, ini kan orang paling nyebelin. Ingat loh adik-adik, Zakeus itu dibenci bukan tanpa alasan loh. Dia itu dibenci karena memang ini orang jahat, orang yang berkhianat gitu. Tapi Yesus tetap terima dia. Nah adik-adik, mungkin nanti ketika adik-adik di sekolah ada orang yang mungkin memang nyebelin. Dia nggak disukain bukannya karena dia jelek atau apa gitu, tapi dia nggak disukain karena memang ini orangnya yang nyebelin. Biasanya kita jadi akhirnya ikut-ikutan malah, wah ini orang nggak emang rese, makanya orang-orang lain nggak suka. Tapi adik-adik tetap terima mereka. Adik-adik bantu mereka kalau lagi mereka perlu bantuan. Itu justru adik-adik menjadi seperti Kristus terhadap Zakeus. Mungkin nanti teman-teman adik-adik, ngapain sih bantuin orang itu? Jelas-jelas itu orang nyebelin. Kenapa kamu kok bantuin dia? Nah di situ adik-adik stand strong. Adik-adik tetap berdiri teguh karena adik-adik percaya bahwa adik-adik itu seperti Kristus. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita itu menjadi seperti Kristus. Sebagaimana Kristus tetap menerima Zakeus walaupun dia sangat dibenci oleh teman-teman, oleh orang-orang di sekitarnya, maka adik-adik pun menerima teman-teman adik-adik, tetap membantu teman-teman adik-adik yang mungkin disebelin,
yang dibenci karena mereka memang mungkin perilakunya emang ngeselin. Tapi walaupun teman-teman adik-adik bicarain, wah ini kamu nih ngapain sih bantuin orang itu, walaupun adik-adik mungkin nanti akhirnya jadi diomongin orang, tapi adik-adik tak, adik-adik melakukan itu, menerima orang itu karena adik-adik mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi adik-adik. Adik-adik sedang menunjukkan ini loh Kristus. Kalau ada orang mungkin yang nanya, ngapain kamu bantuin orang itu? Adik-adik bilang, karena aku orang Kristen, karena aku percaya Kristus dan aku melakukan apa yang Kristus lakukan terhadapku. Aku melakukan apa yang Kristus lakukan, yaitu dengan mengasihi dan menerima orang-orang yang tertolak itu. Amin adik-adik. Hari ini pelajaran simple saja. Kita belajar dari Zakheus, belajar dari bagaimana Kristus mengasihi Zakheus, dan justru kasihnya Yesus kepada Zakheus itu yang membuat Zakheus berubah. Jadi siapa tahu adik-adik, justru ketika adik-adik menerima teman-teman adik-adik yang tertolak, justru mereka melihat Kristus melalui adik-adik dan mereka bertobat, mereka berubah. Itu yang kita mau adik-adik. Itu yang menjadi tugas kita sebagai orang Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tetap menerima kami sebagaimana Engkau menerima Zakheus. Walaupun kami adalah orang berdosa, kami ini adalah orang yang banyak melakukan kesalahan, tapi Engkau tetap menerima kami dan mengasihi kami. Dan ajar kami, Tuhan, untuk bisa menerima juga mereka yang tertolak. Untuk menerima mereka yang mungkin perilakunya nyebelin. Tapi ajarkan kami untuk bisa menerima mereka, untuk bisa berbuat baik terhadap mereka, supaya nama-Mu dipermuliakan. Dan kiranya Kau pakai kami supaya untuk memuliakan nama-Mu di hadapan orang-orang seperti itu, dan supaya kiranya orang-orang itu bisa berubah menjadi seperti Kristus, mengenal Kristus melalui kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan semua yang sudah disampaikan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak yang mendengarkan mereka boleh mendapatkan sesuatu, dan mereka boleh betul-betul mempraktikkan firman yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang bertahta di atas firman-Mu ini, Engkau yang bekerja di dalam hati anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam setiap hari ketika mereka sedang di sekolah. Biarlah Engkau yang mengingatkan mereka akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana Ziki? Belajar sesuatu gak? Iya dong Kak, Ziki jadi ingin seperti Yesus yang mau menerima dan mengasihi. Ya, nah kita sama-sama belajar ya. Dan kita akan belajar lagi di Home hari Rabu pukul 5 sore. Nah teman-teman, waktunya kita berpisah. Sampai jumpa minggu depan ya. God bless you, happy Sunday!